setiap grup itu kan Dan HP lu dah. gitu. Jadi kita ingin lihat dan ingin cari yang kreatif, inovatif, terus kemudian bersinergi dua-duanya sama. Lalu sejauh ini tutup poin aja lah. Mami Dogi kemarin disomasi Mam. Iya. Eko Jamil gimana, Mami? Emang boleh masuk di TV? Hah? Boleh Mam, boleh. Boleh. Insya Allah kali. Insya Allah. Ya. Tanggapan aku. Ya. Apa yang harus aku tanggapi? Disomasi. Iya, enggak. Mungkin gini, mungkin aku potong ya karena Ya. waktunya beliau harus Itu satu. Dep. tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa ada somasi, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini, kemungkinan nanti saya akan ketemu Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi. Jadi kalau tanggapan kita belum bisa memberikan tanggapan karena memang kami belum kuasa untuk mempelajari informasi dari yang Berarti sudah diterima ya, Nat? sudah diterima sama Mbak Dewi, tapi kayaknya belum dibuka ya. Iya, Bang Arif, agak kiri dikit Bang Arif, maaf. Nanti kita yang baca, kita yang pelajari. Mam, ini kan kemarin pihak sana membantah semua tudingan apa yang dilontarkan Mami Dewi perihal adanya KDRT, terus disebut ada penyimpangan. Ini gimana, Mam? Mbak, sebenarnya ngomongin masalahnya itu malu Mbak. Ini udah tahun berapa sih? 2023 dan perceraian saya 2008 dan saya nggak ada sebut nama dia dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya itu benar dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa sebentar aku ada terus nggak ya menit keberapa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang rel sama aku nggak tahu kenapa gitu. Ya kan saya. Tapi sebenarnya hubungan Mami Devi sama Bang Ipul seperti apa sih? Hubungannya maksudnya? Awalnya aku mencoba baik karena aku kasihan Mas. Masuk penjara juga aku ibaratnya dateng, yang lain teman-temannya nggak ada yang datang, aku datang mensupport. Bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat Kak Indasari juga. Jadi tiba-tiba dia muncul terus ngomongin aku terus semenjak dia keluar dari pesantren. Aku jadi bingung sampai akhir, tapi dia nggak pernah hubungi aku, WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku nggak pernah gubris karena aku merasa bahwa kita sudah selesai dan aku sudah punya kehidupan baru. Tapi bersilaturahmi oke, tidak apa-apa. Tapi si somasi itu ada omongan yang menjurus ke sebuah fitnahan. Belum dibaca. Enggak, kemarin ketika preskon menanggapinya. Kata dia, Iya. merasa dia merasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang termasuknya dia. Soal KDRT itu gimana sih, Mam? KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT Mas, baku kontak. Nah, Kalau gimana? Dewi Persik nggak pernah KDRT Mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan Mas. Menurut dari versi di sana, katanya Mami yang selalu melakukan hal itu. Gimana? Mas, aku Komentar ya. iya, aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan Mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Jadi saya jadi Mam, tadinya kan hubungan baik-baik, tapi makin kesini makin panas. Mbak, kalau aku Mbak berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Jadi siapapun itu. Aku intinya baik sama semua orang itu pernah jahat, mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mau ulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang nih belajar, kata Bang Sandi bilang sama aku. Mbak Neng sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Mbak Neng harus bisa memfilter. Kalau Mbak Neng yang dulu kan aku masih kecil ya, 18-19 tahun pernikahan saya loh. Sekarang aku udah 36 mau ke 37. Logika kita sekarang jangan semua orang dibaikin. Kadang kala niat kita baik tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Di momen apa sih Mam yang bikin Mami bikin Akhirnya geram. Gerak. Saya nggak gini Mbak, kalau bicara benar nggak apa-apa fakta.
Tapi kalau bicara nggak bener, itu bikin malu mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba mohon maaf, aku punya pasangan aku yang sekarang aja udah sampai ini apaan sih gitu. Jadi nggak penting gitu. Ini udah close. Case close. Next konser kapan? Ya. Next konser itu baru mas. I love you mas, ini yang aku mau mas. Maksudnya biarkan aku hidup dengan bahagia. Aku sudah banyak penderitaan dalam hidup. Next konser aku insya Allah tahun ini di Malaysia, akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada setan-setan atau para jin yang menghantui hidup aku. Amin ya robbal alamin. Makanya aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain sampai ya Allah. Riders Mami apa sih? Oh, ntar tanya ke manajer mas. Boleh nggak sih? Oke. Kalau Riders ada, aku enggak, aku taunya belum. Mami rencana Tapi mau kan berapa dia persiapan mau konser, tapi banyak. kota konsernya? Bukan Negara, sorry. Pertama kan Singapura, habis Singapura insya Allah alhamdulillah sukses kemarin, dan sekarang next Malaysia, nanti next lagi insya Allah di Dan kiri Hong lagi, dan. Kong. Itu aku bersama Forward Tower. Jadi tapi itu niatnya syar'i gitu. Jadi kalau syar'i jadi duit yang aku dapat kita bagi buat anak-anak kita. Selebihnya selain Hong Kong ada Taiwan, terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini khusus untuk orang Indonesia, jadi bukan kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Di mana Mami Amerikanya? Belum tahu di Amerika. Karena masih Malaysia dulu. Kita fokus ke sana dulu. Seberapa kangen sih melakukan konser Mami? Apa mas? Seberapa kangen melakukan konser gitu? Apalagi Kalau di luar dibilang negeri. Pak gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dhani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah udah tahun kapan waktu aku masih RCM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapura dan itu di Star Theater yang kedua. Ya kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus karena itu kan karya mas. Aku ingin orang melihat karyaku, bukan melihat yang masa lalu. Apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur. Banyak penderitaan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pengen orang bisa melihat karyaku. Suatu saat kalau aku meninggal itu karya yang ada. Mami, sampai kapan yang pantas nggak sih Mi? Dengan banyak yang nyerang Mami, banyak yang pengen pantas. Dandi. Aku sih percaya sama Allah aja lah. Kalau ternyata memang nama aku bisa membuat orang makin nambah rezeki banyak ya nggak apa-apa. Karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi mas. Tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri dan bahkan aku bisa menyekolahkan anakku ke luar negeri dan yang lain-lain. Berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rezeki. Kalau Wijaya istrinya udah nggak? Dan dia masih banyak ya sayang.